Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Alhamdulillah, puji syukur untuk Tuhan. Masih diberi kesehatan dan kebahagiaan ya, Bapak lihat raut wajah anak-anak Bapak yang ganteng dan yang cantik-cantik ini. Walaupun kayaknya ada juga masih belum mandi nih. Nah, tapi kita tetap semangat ya. Walaupun kita terpisah jarak, tapi waktu enggak ya. Waktunya kita on time. Tetap belajar sesuai jadwal. Jadi kita masih bisa bertatap muka walaupun hanya menggunakan aplikasi Google Meet ini. Jadi pada pembelajaran kita kali ini, kita akan membahas wawasan Nusantara yang telah Bapak kasih tahu minggu lalu. Sebelum Bapak memulai pembelajarannya, Bapak mau kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Semoga pembelajaran yang kita pelajar hari ini menjadi berkah dan bermanfaat untuk kalian di kehidupan sehari-hari. Oke, untuk itu Bapak pimpin doanya, berdoa dimulai. Amin. Oke, tadi udah Bapak kasih absensi atau presensinya di Google Classroom. Bisa kita lihat presensinya itu di kelas Google Classroom-nya. Ini udah Bapak kasih tadi. Yang belum absen tapi sudah bergabung, nanti setelah pembelajaran silakan diklik absensinya. Karena absensi ini akan mendapatkan nilai juga. Sudah Bapak atur rubriknya untuk penilaian. Nah, ada kelihatan kan? Slide atau PowerPoint-nya? Sudah? Sudah atau belum? Sudah, Pak. Nah, itu masih jaringan ya, rata-rata sudah kelihatan. Ini judul kita wawasan Nusantara. Pembahasan materi kita pada kali ini Bapak bagi menjadi 4 poin. Yang pertama, wawasan Nusantara, pengertian, hakikat, dan asas. Tadi pengertian sudah Bapak jelaskan, itu walaupun sepenggal ya, tapi itu sudah menjadi pengantar untuk Ananda sekalian. Ini adalah peta negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki kekayaan yang melimpah, mulai dari sumber daya alam, budaya, pariwisata, dan keindahan lainnya, dari Sabang sampai Merauke. Nah, jadi kan Ananda udah tahu nih, Indonesia mempunyai kekayaan melimpah, bukan saja sumber daya alamnya, tetapi budayanya juga. Jadi itulah yang harus kita lestarikan, itulah yang harus kita ketahui, itulah yang harus kita jaga. Kalau nggak kita yang menjaga atau melestarikannya, siapa lagi? Nggak mungkin negara asing. Kalau negara asing itu menjadi haknya nanti, bukan hak Indonesia. Oke, ini dia pengertiannya. Bisa dilihat, nah ini kan yang udah Bapak kasih tahu tadi. Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis. Nah, di sini kita lihat cara pandang kita, cara kita bersikap atau berperilaku mengenai lingkungan yang ada di sekitar kita yang beragam dan bernilai strategis. Nah, maksud dari sini Bapak jelaskan dulu serba beragam. Nah, seperti kelas kita ini. Ada yang dari timur kayak Phil ya, dari Nusa Tenggara Timur, ada Deborah dari Jakarta dan lainnya dari Sumatera Barat, dari Sumatera Utara, dari Riau, semuanya bercampur di kelas 11 akuntansi 2 ini. Nah,
Dan juga ada yang bersuku Minang, Jawa, Melayu, dan lain sebagainya. Ada yang agamanya Katolik, Protestan, Islam. Nah, semuanya kan kita beragam nih, tapi kita satu kesatuan, yaitu di kelas akuntansi 2. Begitu juga dengan Indonesia, mempunyai suku yang banyak, agama yang banyak, disatukanlah di negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Nah, jadi tujuan nasionalnya itu nanti akan munculnya rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Nah, sama seperti kalian kan, kalau kalian tuh udah kompak, udah menghargai, menghormati, pasti kalian saling menyayangi, saling tenggang rasa, dan juga toleransi. Oke. Hakikat wawasan Nusantara ini adalah keutuhan Nusantara dalam pengertian dan cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara demi kepentingan nasional. Nah, jadi hakikatnya itu adalah keutuhan, utuh, tidak terpecah belah. Nah, seperti gambar yang di samping ini ya, ada pemuka-pemuka agama, ada yang dari Konghucu, Hindu, Buddha, Protestan, Katolik, Islam. Nah, jadi semuanya ini utuh, tidak hanya misalnya dia beragama ini, sehingga dia hanya sama agamanya saja, tapi tidak. Kita tidak ada membeda-bedakan tadi. Itulah Indonesia tadi. Mau kita berteman sama suku yang ini, agama yang ini, itu boleh saja. Misalkan kita saling menghargai. Oke. Asas wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada kepentingan sama, keadilan, kejujuran, solidaritas, kerjasama, dan kesetiaan. Jadi ada 6 asas ya. Jadi 6 asas ini saling berkaitan. Mulai dari yang pertama, kepentingan sama. Contoh, waktu Indonesia masih dijajah Belanda dan Jepang, kita itu mempunyai kepentingan sama, yaitu merdeka. Nah, sekarang apa kepentingan samanya? Itu untuk kesejahteraan ataupun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, habis itu nanti setelah kita mempunyai kepentingan sama, itu kita akan ada yang namanya adil. Nah, jadi kita adil. Kita tadi yang berbeda-beda tadi, kita bagi sama rata tadi, sesuai dengan jumlahnya. Nah, dan kejujuran. Kalau kita sudah adil, sudah pasti kita nanti akan ada namanya nilai kejujuran. Kalau tidak jujur, maka akan sulitlah yang namanya itu persatuan. Nah, makanya tidak ada yang boleh membohongi ini. Nah, sedangkan dia mementingkan dirinya saja itu tidak boleh. Nanti akan ada namanya solidaritas. Nah, solidaritas ini seperti kalian, kompak. Nah, jadi bersatu dengan solidaritas tadi, solid. Habis itu setelah kalian solid, bersatu, kalian akan selalu melakukan kerjasama, tidak memikirkan teman kalian suku ini, agama ini, tidak. Dan yang terakhir ini kesetiaan. Nah, kalau kelima-limanya tercapai, maka kalian akan setia. Setia dengan teman kalian. Teman kalian sakit, kalian bantu. Teman kalian kesusahan, dapat musibah, kalian bantu. Masih jelas slide-nya kan? Masih, Pak. Nah, masih. Oke, Bapak lanjut poin B, kedudukan fungsi dan tujuan. Kedudukannya ini meyakini kebenaran oleh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyimpangan. Jadi kedudukan ini duduk, kedudukan, tempatnya. Jadi dengan adanya tempat wawasan Nusantara ini, mudah-mudahan tidak ada terjadi penyimpangan. Maksudnya ini penyimpangan dari cita-cita dan tujuan negara ini untuk kesejahteraan dan juga kita memiliki cinta tanah air tadi. Nah, yang selanjutnya fungsinya ini akan menjadi motivasi untuk diri kita untuk selalu mengutamakan asas kesatuan tadi. Jadi dalam menentukan sikap, kita juga akan mempertimbangkan teman kita yang berbeda ini. Nah, tujuannya ini tadi, nasionalisme atau rasa cinta tanah air. Nih, setelah itu ada namanya aspek Trigarta dan Pancagatra. Aspek Trigarta ini adalah aspek yang berasal dari alamiah atau sudah ada dan melekat pada negara kita. Sedangkan Pancagatra ini adalah
aspek yang menyangkut kehidupan sosial kemasyarakatan atau yang ada di lingkungan masyarakat. Trigarta ini tri artinya 3 dan Pancagatra ini panca artinya 5. Jadi ada 3 gatra dan 5 gatra. Oke, kita lanjut pembahasannya. Nah, ini dia aspek Trigartanya ini atau 3 gatra tadi ini meliputi letak dan bentuk geografis. Ini udah pasti negara kita punya letak dan bentuk strategis ataupun geografis tadi. Yang kedua, keadaan dan kemampuan penduduk atau penduduknya, dan keadaan kekayaan alam atau sumber daya alamnya. Ini sudah ada, sudah pasti ada di negara atau sifatnya alamiah tanpa adanya campur tangan dari manusia, itu sudah ada dari Tuhan Yang Maha Esa. Karena ini juga salah satu syarat berdirinya suatu negara. Nah, letak kita ini yang strategis ya, terletak di antara 2 benua. Benua apa? Asia dan? Benua Asia dan Australia. Ya, betul. Samudranya apa? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya, betul. Masih ingat ya? Oke, kita lanjut. Aspek Pancagatra atau 5 gatra ini terdiri dari 5 ideologi atau gagasan atau pandangan. Nah, ideologi kita apa? Pancasila. Ya, betul, Pancasila. Politik ini adalah cara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi tujuan negara ini apa? Itu disebut politik. Kemana arah politik kita? Habis itu ekonomi. Ekonomi ini berkaitan dengan keuangan ataupun dengan barang dan juga transaksi yang ada di negara kita. Ini yang diatur di masyarakat. Dan yang keempat itu sosial dan budaya. Sosial dan budaya ini penting. Nah, yang Bapak jelaskan tadi. Sosial dan budaya tadi ini yang paling melekat di wawasan Nusantara. Seperti praktek kalian kemarin. Ada yang dari perwakilan provinsi ini menjelaskan, ada yang perwakilan provinsi ini menjelaskan apa yang ada di budayanya masing-masing kan. Habis itu kita mengetahui, oh di provinsi ini ada kayak gini. Nah, jadinya kita kan menjadi tahu kemarin kan. Nah, dengan teman kalian menjelaskan, walaupun teman kalian belum pernah ke provinsi ini ataupun belum tahu, dengan kalian menjelaskan kemarin kan menjadi tahu. Itulah salah satu mengaplikasikan wawasan Nusantara. Hankam ini adalah pertahanan dan keamanan. Kalau tidak ada Hankam, maka yang keempat ini tidak akan terlaksana karena tidak ada pertahanan dan keamanan atau rusuh atau kacau. Jadi kelima-limanya ini saling berkaitan. Hubungan antar gatra antara Trigarta dan Pancagatra ini serta antar gatra itu sendiri terdapat hubungan timbal balik yang erat dalam korelasi, saling timbal balik dan interdependensi saling berhubungan. Nah, Trigarta dan Pancagatra. Jadi setiap gatra dalam Pancagatra maupun Trigarta ini memberikan kontribusi tertentu pada gatra-gatra lain secara terintegrasi atau satu kesatuan. Nah, ada Bapak jelaskan tadi. Oke, yang terakhir, peran serta warga negara mendukung implementasi wawasan kebangsaan. Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, tuntutan bagi setiap warga negaranya. Nah, ini dia pedoman. Kalau peran kita sebagai warga negara ini adalah pedoman kita untuk mengambil suatu keputusan ataupun kita bertindak bersikap di tengah masyarakat. Nah, seperti gambar ini, Pak Jokowi memakai baju DKI Jakarta berkumpul dengan teman-teman yang beragam macam suku di Indonesia. Nah, jadi walaupun berbeda-beda kita tetap satu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Tunggu Bapak kembali ke... Oke, ingat ya, Bapak jelaskan, jadi kita memakai media pembelajaran ya. Bagi yang ingin bertanya, silakan angkat warna kuning. Sedangkan bagi yang... Bentar Pak. Ya, jadi bagi yang ingin bertanya, silakan angkat warna kuning. Bagi yang ingin menjawab, angkat warna hijau. Ini namanya media giving question and giving answer. Nah, jadi ada proses tanya jawab. Biasanya kan kalau Bapak di kelas pakai kartu nih. Karena kita di rumah masing-masing boleh menggunakan apa saja medianya. Yang penting warna kuning, warna hijau. Nah, coba sebelumnya Bapak mau lihat perangkat atau alat kalian yang telah disediakan. Silahkan dilihatkan ke kamera.
Oke. Nah, boleh benda apa saja, yang penting warnanya itu sama. Ada yang jilbab, ada yang gunting ya. Nah, ini Shirley kreatif, sudah menggunakan kartunya langsung. Nah, ini yang juga kreatif nih, ada yang pakai daun. Daun kuning sama daun hijau. Bapak hitung ya. Silakan yang ingin bertanya angkat warna hijaunya. Kuningnya. Nah, berarti kalian masih fokus ya. Silakan aktifkan semua kameranya jadi Bapak melihat. Nah, ini Deborah yang aktif nih. Nah, karena kalian tadi mati, Bapak lanjutkan ke Deborah dulu ya untuk bertanya. Silakan Deborah. Saya nggak pertanyaan saya dari tadi, Pak. Nggak kebuka. Mungkin kayaknya jaringan. Ini terbuka, Pak. Udah boleh Ya, nanya, nanti Pak? silakan Deborah. Kayak bagaimana pentingnya pemahaman wawasan kebangsaan bagi generasi muda, generasi kita ini? Kenapa Berarti- pemahaman wawasan Nusantara penting untuk kita anak muda gitu, Pak? Ya, atau peran kita sebagai pelajar Ya. itu seperti apa sih? Iya, Pak. Nah, ini bisa kalian terapkan kepada diri kalian. Gimana sih pentingnya wawasan Nusantara atau kebangsaan ini terhadap generasi muda, apalagi generasi muda ini adalah generasi penerus. Kalau nggak kalian, siapa lagi yang akan meneruskan negara ini? Oke, silakan angkat warna hijaunya yang tinggi. 1, 2, 3. Peran sebagai pelajar itu. Iya. Kan udah Bapak jelaskan tadi, kelas akuntansi 2 yang berbeda-beda tadi. Nah, silakan, Phil. Ini warna biru ya, tapi nggak apa-apa. Sorry, Pak. Nggak apa. Peran sebagai Anggap aja hijau toska. Oke, silakan, Phil. Peran sebagai pelajar sebagai wawasan Nusantara, dalam wawasan Nusantara, yaitu pertama mempelajari semua aspek di berbagai perbedaan seperti budaya, agama, serta bergaul dengan lingkungan sosial. Tujuan dari pembelajaran tersebut adalah untuk mengetahui berbagai pengetahuan dan kelebihan kekurangan di berbagai aspek. Nah, dengan tujuan pembelajaran tersebut, makanya kita sudah mengetahui semuanya, maka dengan adanya pengetahuan, kita dapat semakin bersatu, sehingga hidup dari berbagai aspek tersebut dapat diimplementasikan sesuai dengan korelasi dan hubungan-hubungan dari berbagai pihak yang berbeda, sehingga hidupnya itu menjadi lebih damai gitu kan. Udah, terima kasih. Terima kasih, Phil. Ada lagi yang ingin menanggapi? Boleh angkat warna hijaunya. Untuk menambahkan juga boleh. Silakan. Gimana, Deborah? Jawaban dari Phil tadi? Oh iya, Pak. Atau masih kurang? Ya, jadi intinya itu ya, Deborah. Kita menghargai tadi. Tujuannya juga untuk kepentingan kita tadi, untuk saling menghargai, apalagi kalian yang ini termasuk yang beraneka ragam ya di kelasnya. Jadi dengan adanya tadi ini saling kompak. Oke, terima kasih kepada Ananda semua yang telah bergabung, telah berdiskusi dan juga tertib dan juga sangat antusias dalam meet kali ini. Bapak ucapkan terima kasih. Demikianlah meet kita pada kali ini. Sekurang-kurangnya Bapak minta maaf. Kalau lebih silakan diambil. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, selamat pagi untuk kita semua. Pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, terima kasih.